karena menganggap bahwa masyarakat hari ini tidak mampu menyampaikan aspirasi di depan umum. Maju rapat pagar, kasih pintu mobil. Baik, sahabat-sahabat tenang dulu. Bapak-bapak kepolisian, sekali lagi, siapapun yang bertanggung jawab hari ini atas pagar-pagar ini, kami meminta agar kemudian dibuka pagar-pagar bapak-bapak. Mohon izin bapak-bapak, rakyat bersatu dan merapatkan barisan. Mengapa rakyat dan mahasiswa harus sampai mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatan mereka di jalanan? Jawabannya jelas, karena ada krisis kepercayaan yang luar biasa mendalam terhadap akuntabilitas para penguasa. 1. Dugaan praktis nepotisme dan kejahatan sistematis. Aliansi Gerakan menggarisbawahi bagaimana kebijakan masa lalu yang terindikasi syarat akan KKN dan oligarki telah merusak berbagai sandi kehidupan berbangsa, baik di sektor sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Masa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Maputo yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Masa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Organisasi Mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Hanya di Timur Tengah, tapi Indonesia hari ini merasakan dampak yang lebih besar. Mari kita bicara persoalan ekonomi. Ketika hari ini terjadi perang besar-besaran di Timur Tengah, efek berkelanjutan akan terjadi di negara-negara bagian Asia secara keseluruhan. Maka berdampak langsung terhadap masyarakat. Kami perlu menegaskan, teman-teman aksi, tolong rapat. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Dan perlu menegaskan bahwa bapak-bapak kepolisian hari ini adalah bagian daripada instrumen negara yang menjaga, mengayomi dan melindungi segenap warga negara. Kami hadir di sini bagaimana untuk memperjuangkan kemanusiaan. Maka perlu saya tegaskan sekali lagi untuk bapak-bapak kepolisian, tuntutan kami sederhana, bahwa negara hari ini memperjelas ruang politik internasional bagaimana untuk mengeluarkan diri dan menyatakan independen dari BOP harus keluar. Saya hitung sampai 3. Besi ini tolong diangkat, sahabat-sahabat. Besi ini tolong diangkat. Kita jaga irama. Ini model
aspirasi kami. Mobil 2 langkah maju ke depan, kalau bisa tabrak aja pakai itu. Sorong, rapat. Kalau tidak ini pagar dibuka, besok kami datang lebih besar dan boikot ke Dubes Amerika. Setelah itu kami boikot istana negara karena menganggap bahwa masyarakat hari ini tidak mampu menyampaikan aspirasi di depan umum. Maju rapat pagar, kasih bibir mobil rapat pagar. Baik, sahabat-sahabat tenang dulu. Bapak-bapak kepolisian, sekali lagi siapapun yang bertanggung jawab hari ini atas pagar-pagar ini, kami meminta agar kemudian dibuka pagar-pagarnya, bapak-bapak. Mohon izin bapak-bapak, agar dicoba pagarnya dibuka karena hari ini PBPB harus tetap melakukan aksi simbolik memboikot kantor Dubes Amerika Serikat. Sahabat-sahabat, bongkar aja sahabat-sahabat kalau itu. Baik, satu, dua, maju sahabat-sahabat, bongkar aja itu sahabat-sahabat, buka pagarnya. Mobil yang kamu bisa mobil. Sahabat-sahabat tetap satu komando sahabat-sahabat, buka pagarnya dan kita berhasil untuk kemudian melakukan memboikot kantor Dubes Amerika Serikat. Kantor Dubes sahabat-sahabat. Menentukan Radan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat Yadiano. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN dan penegakan politik sistemik dan juga pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi posisi AB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan Rizal Ihsan melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam aspek termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kepolisian sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah KPK, Kejagung dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Romas, Budi Karya Samadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Baik.
membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Pemerintah menjadi versi posisi AB. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Masa yang tergabung dalam koalisi Indonesia Melawan memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Makuto yang menjadi perbatasan kota Solo. Di sepanjang jalan yang dilalui, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membakar semangat serta yel-yel. Masa yang terdiri dari mahasiswa sejumlah kampus di Solo seperti Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Organisasi Mahasiswa PMII, GMNI, dan lain-lain, memulai aksi dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di depan gedung DPRD Solo pada sekitar pukul 4:30 sore. Mereka bergantian melakukan orasi meneriakkan tuntutan mereka, yaitu adili rezim Jokowi, kecam represivitas aparat, serta selamatkan demokrasi Indonesia. Oke, hari ini kita bagaimana yang sudah terjadi, bagaimana Mahkamah Konstitusi sudah dilangkahi, walaupun dengan berbagai macam kondisi yang ada, tapi kita juga mengupayakan bagaimana adili rezim Jokowi ini harus kita upayakan. Karena kita melihat bagaimana banyak sekali dosa-dosa, termasuk 18 dosa yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kita juga bagaimana menuntut represivitas aparat terhadap kawan-kawan kita dari setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Lihat bagaimana yang kemarin terdekat adalah Semarang dengan represivitas yang luar biasa. Akibat aksi ini, ruas jalan Adi Sucipto pun ditutup untuk kendaraan umum. Massa juga sempat membakar ban bekas di jalanan depan gedung DPRD Solo. Sejumlah anggota DPRD Solo pun keluar menemui para pengunjuk rasa. Mereka menerima aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, termasuk mengakomodir permintaan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung DPRD Solo. Setelah bernegosiasi dengan didampingi oleh aparat kepolisian, mereka diperbolehkan masuk hingga ke halaman untuk membacakan tuntutan mereka. Rekan-rekan dari Korlap memang meminta masuk untuk menyampaikan aspirasi. Ya, dengan pertimbangan keamanan tentunya kami berbicara dengan mereka Korlap, mereka bisa menjamin rekan-rekannya untuk tidak berbuat anarkis. Tentunya sudah dengan batasan tangga gedung, mereka sepakati kami berikan waktu 20 menit untuk menyatakan sikap, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Mereka menepati waktunya, kami pun petugas juga sudah memberikan pelayanan terbaik. Alhamdulillah selesai dengan aman, tidak ada hal apapun yang terjadi. Usai menyampaikan aspirasinya di halaman gedung DPRD Solo pada pukul 6 petang, sesuai kesepakatan, mahasiswa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Fajar. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Aspirasi, benteng analisa kritis dan garda terdepan menyuarakan nurani serta aspirasi publik. Salam keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, penikmat dinamika politik tanah air. Kembali lagi bersama saya di channel Ruang Aspirasi. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah momentum krusial dalam catatan sejarah demokrasi kita. Ketika saluran-saluran resmi wakil rakyat dinilai semakin tumpul dan lambat merespon ketidakadilan, maka jalanan kembali menjadi ruang suci bagi gerakan moral. Gelombang aksi massa yang dimotori oleh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil kembali bergerak menyuarakan perlawanan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan matinya penegakan hukum di tanah air. Mari kita bedah secara mendalam bagaimana pergerakan ini bukan sekedar letupan emosi, melainkan wujud kepedulian tertinggi terhadap masa depan Republik ini. Pergerakan massa diinisiasi oleh Koalisi Indonesia melawan gabungan mahasiswa dari UNS, UMS, PMI, GMNI, hingga aliansi elemen masyarakat lainnya merupakan bukti nyata bahwa api idealisme pemuda Indonesia tidak akan pernah padam. Darah perjuangan di jalanan.
Melakukan long march dari Tugu Makuto hingga mengepung gedung DPRD Solo, ribuan mahasiswa berjalan kaki membakar semangat kebangsaan. Ini bukan sekedar para di jalanan, melainkan seruan darurat atas kondisi bangsa yang kian mengkhawatirkan. Tuntutan tegas tanpa kompromi. Suara mereka bergema menuntut satu hal mendasar: adili rezim yang dianggap merusak tatanan, hentikan segala tindakan represif dari aparat keamanan, dan selamatkan sisa-sisa demokrasi yang mulai terancam secara utuh. Menghadapi ketegangan demi aspirasi, meskipun sempat diwarnai gesekan fisik dan berikade ketat dari aparat, kegigihan masa aksi membuahkan hasil. Tekanan publik yang kuat memaksa wakil rakyat untuk membukakan pintu gedung DPRD Solo demi mendengarkan secara langsung 18 poin dosa dan tuntutan rakyat. Ini membuktikan bahwa kekuasaan sebesar apapun akan tunduk jika rakyat bersatu dan merapatkan barisan. Mengapa rakyat dan mahasiswa harus sampai mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keselamatan mereka di jalanan? Jawabannya jelas, karena ada krisis kepercayaan yang luar biasa mendalam terhadap akuntabilitas para penguasa. 1. Dugaan praktis nepotisme dan kejahatan sistematis. Aliansi Gerakan menggarisbawahi bagaimana kebijakan masa lalu yang terindikasi syarat akan KKN dan oligarki telah merusak berbagai sandi kehidupan berbangsa, baik di sektor sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Kedua, itu dugaan kebohongan publik dan krisis integritas. Diskusi mengenai keaslian dokumen kelulusan pejabat publik, termasuk polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus disuarakan oleh para pakar forensik digital, hanyalah puncak dari gunung es ketidakpercayaan publik. Ketika sebuah kejelasan hukum dipersulit dan transparansi diabaikan, maka wajar jika publik menyimpulkan ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Ketiga, itu keraguan terhadap kabinet baru. Rakyat meragukan komitmen pemerintahan saat ini jika figur-figur yang terindikasi bermasalah pada rezim sebelumnya masih dipertahankan dalam lingkaran kekuasaan. Bagi pergerakan massa, kompromi terhadap korupsi dan manipulasi adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Jika kita meneliti ribuan komentar dan dukungan di media sosial, sangat jelas terlihat bahwa nurani masyarakat berdiri sejalan dengan perjuangan para mahasiswa di jalanan. Rakyat sudah muak dengan retorika manis tanpa realisasi penegakan hukum yang konkret. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, apalagi menjadi tameng pelindung bagi mantan para pejabat dan lingkaran dinastinya. Tuntutan untuk menangkap, mengadili, hingga menyita aset-aset hasil korupsi bukan sekedar bentuk amarah, melainkan panggilan keadilan agar Indonesia terlindungi dari kehancuran ekonomi dan moral. Aparat keamanan seharusnya sadar bahwa gaji dan seragam yang mereka kenakan berasal dari uang rakyat. Sudah saatnya aparat berdiri melindungi rakyat yang menyampaikan aspirasi, bukan justru menjadi benteng pertahanan bagi oligarki dan kekuasaan yang telah purna. Kebenaran mungkin bisa ditunda, tetapi keadilan tidak bisa dibungkam selamanya. Selama ketidakadilan merajalela, maka jalanan akan tetap menjadi ruang perjuangan. Bagaimana pandangan rekan-rekan sekalian? Apakah Anda sepakat bahwa gerakan mahasiswa ini harus terus didukung hingga keadilan benar-benar ditegakkan di negeri ini? Tulis dukungan dan analisis kritis Anda di dalam kolom komentar di bawah. Dan teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Teman-teman, ini komentar pertama dari Harinis. Katanya, memanasan di tanah air gara-gara Jokowi dan kru-krunya wajib diusut sampai tuntas biar Indonesia tenang dan damai. Sukranivo, kalau tidak hadir menunjukkan ijazah, datangi secara paksa di Borgol. Jamal, jika hukum tidak berjalan atau tidak adil, inilah terjadi. Rial, inilah akibat dari penegak hukum dan Prabowo tidak bisa menjalankan keadilan, yang akhirnya rakyatlah yang harus turun tangan. Musjadi, disinilah kebobrogan penguasa bodoh karena umur yang ketuaan. Ini Nono, Nepal pantang, mundur demi merah putih, tetap berkibar. Ini Herna, nepalkan Jokowi. Akri, semangat pencari keadilan, adili dia. KR, negara kisruh akibat orang satu, sungguh terlalu. Edi, ini baru awal, kalau sudah muak, rakyat ini lebih kejam hukumnya. Halid, mantap, para pendemo lanjutkan. Ini Sukra, maju terus mahasiswa, rakyat sudah tak punya wakil di DPR, mereka sudah masuk lingkaran kekuasaan, kasihan gitu rakyat, kemana kita berlundung. Ini Moj, maju terus para mahasiswa, biar orang sakti di Indonesia bisa dihukum lebih berat, kudusnya tentang dugaan korupsi dan ijazah palsu. Ini Adi lanjutkan.
Ini rohani, udah Pak Polisi mendingan minggir dulu, biar masa pada puas dan melampiaskan amarahnya. Marta bagus. Dedi, mantap. Semoga adik semua selamat dalam lindungan Tuhan. Maju terus demi kebenaran, demokrasi kita junjung tinggi, NKRI harga mati merdeka. Kupas tuntas, doa terbaik buat para pejuang keadilan. Wasit, gasak ayo gasak, jangan lindungi koruptor kakak bro. Sofri, terus maju sampai keadilan adil. Samsung, bagus baru mantap, pengennya dipaksa aja sih. Stek, mari kita bersatu demi bangsa setanah air tercinta. Agus, terus nepalkan hukum tumpul. Heti, aparat penegak hukum tegas, membela kebenaran demi banyak rakyat dan tidak berpihak satu orang yang bersalah. Semoga rakyat pun menyuarakan kebenaran. Asta, gerombolan manusia hati busuk bikin rusuh negara saja. Sofian, ayo maju terus kawan, kalau tidak diadili kita akan bergerak dari Sabang sampai Merauke. New, semangat saudaraku. Stefania, begitulah kalau pemimpin negara tidak tahu malu, berbagai cara untuk menghindari dari masalah, seakan-akan rakyatlah yang seolah-olah yang salah. Padahal pemimpinnya lah yang tidak benar mengurus negara ini. Bertahun-tahun masalah kasus yang sama tadi tuntas karena ada penjilat di depan perusahaan negara. Surya, berita unjuk rasa tidak diberitakan di media TV. Zal Adam, kepolisian nggak bisa menegakkan hukum, hakim nggak bisa penegak hukum, jaksa nggak bisa penegak hukum, hukum masyarakat yang bertindak. Suhadi, perjuangan melawan kemungkaran harus kita tegakkan karena membahayakan untuk masa depan Indonesia emas. Jelas Jokowi jajah palsu. Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, maksa kita lawan dan tangkap Jokowi dan Adi. Ini Sudirman, mahasiswa sulit lolos maduk, polisinya JKW banyak diturunkan, semua orang amankan JKW duduk. Ini kabar kering, jangan sampai ada korban, berhati-hati, tetap semangat saudaraku. Muhammad, untuk mencari kebenaran aja harus dihadang polisi, bukan duduk bersama demi keadilan keutuhan bangsa Republik Indonesia. Tapi ini dibentrokan memang biadab, sedangkan JKW saja sudah tidak menjalan. Sri, gagal fokus lihat atribut polisi dagelan. Kalau saja semua institusi bekerja dengan benar, amanah, jujur, saya jamin tidak akan terjadi keributan seperti itu, memalukan. Alhamdulillah, lanjutkan terus Abdul. Mari amal makruh nahi mungkar, semoga yang menzalimi rakyat mendapat balasan yang setimpal. Dini, satu orang cukring biar rakyat turun ke jalan. Hebat betul cukringnya. Dan para penguasa bungkam, ada apa ini? Ini Ian, alhamdulillah JKW V demo. Semoga saudara-saudaraku yang demo sehat selalu, merdeka. Samsul, ini gara-gara JKW hukum tidak adil, masa Indonesia takut ke satu keluarga JKW. Berarti para penegak hukum sudah tidak adil. Ini pebalap, malu kali sebagai orang Indonesia. Masalah sepele menjadi ruwet, sudah banyak masyarakat yang tahu kalau jajah JKW itu palsu. Bukti kayak Roy Suryo, Dr. Tifa sudah mengatakan apa, kurang jelas kok masih dibela terusan aparat kepolisian. Seharusnya tanggap dan diusut tuntaskan, beres. Ini Ian, alhamdulillah kalau JKW segera diadili. Semoga Allah kabulkan, amin amin. BPBP Purnawirawan pada kemana? Kok nggak ada suaranya? Ya, ini Neguri terakhir. Jokowi dan antek-anteknya sudah meruntut tataran kehidupan berbangsa, mengadu domba antar anak bangsa depan memelihara simpatisan yang pro dan mengkriminalisasi yang anti dan mengkritik kinerjanya. Sekarang tumbangkan dan cabut hak politiknya demi kenyamanan demokrasi negeri ini. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Jikalau memiliki komentar, silakan cantumkan dalam komentar. Jangan sopan, kritis, dan objektif. Salam NKRI, harga mati.